selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini adalah cinta ke-44 di tanggal tepat 4 Oktober 2021. Saya Brenda Imekre akan bincang-bincang bersama Sis Cita Cahyani dengan tema manfaat TYC. Apa tuh TYC? Nanti biar Sis Cita yang cerita karena beliau ini sudah lama ikut TYC ya bersama Damasuka Indonesia. Selamat malam. Ini entah bro atau sis Wilfing. Salam kenal, selamat bergabung. Cinta adalah cerita inspiratif, nampol, twimers asik, dimana saya berbincang-bincang bersama para asmen dari Twim, di mana mereka menceritakan pengalaman-pengalaman dari mereka. Dan ini Sis Cita sudah Sis Cita kuliah baru lulus nih tahun ini di bulan Juli. Saya kenal Sis Cita dari waktu remaja. Ternyata udah lulus kuliah, bahkan sudah bekerja di sekolah Sinadharma sekarang ini. Sewaktu Sis Cita ikut halo malam Sis Cita. Iya, halo selamat malam. Senang nih Sis Cita bisa gabung malam ini. Iya. Oke, Sis Cita nih saya kenal sama Sis Cita dari Sis Cita masih remaja sekali. Waktu itu SMP atau SMA ya Sis ya? Itu SMA waktu masih 17 tahun sih, sekarang udah banyak. Wes, mantul. Itu 2000 berapa ya? 2015-an ya, Sis ya? 2016. 2016. 2016. Artinya Iya. udah 5 tahun yang lalu ya. Ya, benar. Wah, sekarang malah udah kerja, udah lulus kuliah, luar biasa. Nggak terasa. Waktu pertama kali ketemu itu, Sis ikut retret kan di Jana Manggala ya, Sis ya? Ya, benar. Waktu itu pertama banget itu ikutnya yang ini Twin Youth Camp juga, Sis. Baru Oh, Sis pertamanya ikut TYC juga? ya baru Bukan, retret bukan biasa. di Samanta ya, yang waktu sama Cidita, sama Oh Cienji. iya, itu TYC betul. Ya, Oh itu itu pertama kali Sis ikut, bukannya ikut retret 10 hari dulu ya? ya jadi ikut Youth Camp dulu, baru ikut yang 10 hari. Oh, saya tebolak kalau begitu. Oke, Sis Cita tahu Twim dari mana, Sis? Saya tahu Klim itu dari CNG, sis. Jadi dulu tuh Oh, diajak, Sis Angie, anaknya Bro Is. nah dulu diajakin mau nggak ikut retret gitu kan? Eh, iya, gimana nih retret? Oh enggak sis, bener berarti pertama ikut itu di Jana Manggala dulu deh kayaknya yang 10 hari. Seingat saya iya. Yang 10 hari terus selang beberapa hari kan itu ada youth camp. Nah itu diajakin lagi, oh nggak bantu-bantu gitu kan? Ini temenku kurang orang kan. Terus aku bisa nggak ya? Terus ya udah dicoba terjun ternyata sampai sekarang. Udah dari awal TYC Sis ikut terjun terus ya. TYC ini adalah Twim Youth Camp Bro dan Sis. Jadi Sis Cita ini sudah terjun dari TYC pertama. Yang Aduh, di Bali ikut nggak? Kak, Yang di Bali? yang ke Bali belum tahu. Itu kan yang di Bali 2011 kan. Oke. Jadi dari WA ke 8. Ah, ya 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 ya. Luar biasa. Lalu em, tema malam ini kan kita tentang manfaat Twim ya Sis, TYC. Apa sih yang Sis Cita dapatkan dari Twin dan dari TYC sendiri? Yang saya dapatkan pastinya banyak banget ya. Dulu tuh saya nggak berani sih ngomong kayak gini di depan orang-orang, nggak berani. Oh, Keren banget gitu Pak ngomong-ngomong. Terus kayak apa-apa itu bawaannya panik. Terus kayak makin lama belajar di Twin kan gimana
mulai Aha. diri untuk ngomong, terus mulai bisa berkomunikasi dengan lain baik gitu. Kan kalau TYC kan dulu kan apalagi waktu yang zaman bertiga tuh sama sis Keisha sama sis Vanessa kan otomatis ngomong kan sih sama anak-anak. Ini Aha. anak-anak ini pesertanya banyak, nggak mungkin kan kita cuma diem-diem aja gitu. Siapa yang Iya. mungkin? Karena kan waktu itu sis Dita nggak bisa join, sis Angie juga nggak bisa gitu kan. Jadi nggak mau kita kan harus terjun langsung sis ya. Jadi ya Dan sukses loh sis. pelan-pelan belajar dan akhirnya terbiasa sampai sekarang, sampai ke bawah ke kehidupan sehari-hari gitu kan jadinya. Ah, jadi menghadapi anak-anak gimana waktu udah mulai kerja? Nah ini ya anak-anak kan bermacam-macam ya sis ya, apalagi saya kan megangnya kelas 4, kelas 5 sama kelas 6. Nah itu kan tipenya ada yang berisik banget, ada yang diem banget, ada yang pertanyaannya itu kayak yang gimana ya, yang susah untuk dijelaskan gitu loh. Jadi kayak misalkan gimana gimana gitu, jadi kayak kita harus pelan-pelan, oh iya gini 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 dulu ya, terus abis ini kamu harus gini gini gini, terus ada juga kayak misalkan mata pelajaran lain anak nih, terus dia itu kayak belum bisa join kan online, belum bisa join Zoom, dia itu takut khawatir karena ibu ini nanti kok belum di ACC sama gurunya, nanti telat nggak gitu-gitu, sampai sampai diteleponin berkali-kali gitu sama anak-anaknya, Wow. harus bener-bener Ah. ya, sebentar ya ditunggu dulu gitu-gitu, bener kayak itu sih jadi swim ini jadinya pelan-pelan bisa ini Bisa berubah ya sis ya. ya. Mengubah jadi percaya diri. Terus selain percaya diri apalagi yang sis Cita rasakan perbedaannya? Perbedaannya selain percaya diri apa ya, banyak sih sis, kayak yang tadi saya bilang, saya jadi uh, bisa lebih memanage waktunya, terus bisa lebih apa ya, menguasai diri saya sendiri gitu loh, kayak bisa Wah, mantap. gitu kan. Kadang kan kita nggak tahu kan sih selain Oke. gitu kan, terus kayak aduh nah gitu capek nih, terus belum lagi ada yang lain gitu kan, terus kayak sabar sabar senyum. Dan yang seru waktu membimbing online offline ya sis ya. Offline tuh kan anak-anaknya yang sampai tengah malam itu loh sis. Iya bener banget itu sis, aduh itu bener-bener kayak ini mesti digimanain, bener sis Vera itu kayak aduh ini mesti diapain, sampai bener-bener di depan altar mereka suruh duduk meditasi gitu kan, terus paginya, tapi lama-lama itu kan kalau yang offline kan 6 hari ya sis ya, jadi kayak Ah, lama-lama mereka dengan sendirinya luluh gitu loh sis, karena mereka kan keras tipenya. Nah kita nggak bisa juga nih kerasin, jadi oke okay, kamu maunya gimana gitu kan, udah kita ikutin, akhirnya ya udah, hari semakin berjalannya hari ya mereka bisa sadar sendiri, terus akhirnya ya mereka bisa mengikuti youth camp dengan baik gitu sih sis. ah. Nah, sis kita ini kan info banyak nih dengan TYC ya sis ya. Apa yang menurut sis dari TYC ini anak-anak itu bisa dapatkan? Anak-anak yang bisa dapatkan, pertama mereka pasti happy ya sis punya teman yang baru gitu kan, apalagi teman-teman yang kalau kita biasa kan kalau dari youth camp itu kan berasal dari banyak daerah kan ya sis, waktu itu ada yang dari Medan, ada yang Betul. juga ada yang dari Tarakan, ada yang dari Aha. Gaya gitu kan, pastinya mereka mendapat teman yang baru gitu kan, mereka bisa berkomunikasi, bahkan sampai sekarang info yang saya dengar itu mereka sering misalkan nge-zoom bareng gitu kan, memang belum ketemu kan sih, jadi anak-anak tuh biasa Oh, bareng gitu sih malam-malam, atau wow. saya belajar gitu mereka nge-zoom bareng gitu kan, otomatis kan kita punya koneksi baru gitu ya, apa ya namanya ya sis ya, Aha. punya teman baru yang jauh, misalkan lagi main ke sana, oh di sana aku punya teman baru, oh teman di sana nih, jadi kan lebih enak gitu kan. Terus ada juga misalkan
anak-anak banyak ngerasain juga. Misalkan kita nih sis, kita kan juga setiap ada youth camp itu pasti merekrut anggota baru juga kan untuk jadi panitia. Nah mereka tuh Iya, terus kayak, oh aku mau lagi, mau lagi, mau lagi. Dan kenapa mau lagi ya? Karena aku semangat banget ya sis ya. ya gimana sis? Saya lihat mereka itu semangat banget Iya, bikin gamenya, bikin acaranya. bener banget sis. Kemarin yang untuk Twin Youth Camp 8 ini, kan kemarin tanggal minggu kemarin sempet rapat juga kan. Itu kayak bener Oh kayak sis ikut ya? ya mempersiapkan dengan baik bahkan presentasi mereka, terus cara mereka menjelaskan, cara mereka simulasiin itu tuh bener-bener kayak di luar dugaan saya gitu loh sis, kayak mantap banget gitu. Jadi Wow, yang saya ikuti betul kan dari TYC Desember 2020 kemarin ya sis ya, kan kita online gara-gara pandemi. Nah itu saya melihat panitianya semangat banget bikin-bikin games dan lain sebagainya. Jadi kita yang udah dewasa dan tua ini jadi terharu dan wah, jadi ikut semangat gitu loh sis. ya bener banget sih, nggak tahu mereka itu termotivasi sendiri sih. Jadi kalau misalkan mereka bingung nih, maksudnya kayak sis aku harus gimana nih, harus gimana, mereka tuh dengan sendirinya bertanya kepada saya gitu loh, tanpa saya harus tanya dulu gimana perkembangannya gitu. Enggak, mereka tuh langsung tanya sendiri gimana nih baiknya kalau gini 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 gini. Mereka yang memberikan ide sis justru, jadi kayak ih mantap banget gitu. Enggak Seperti sis Cita ini jadi ambasadornya untuk remaja ya, Desis ya. emang dulu sempat. Ambasador tim untuk remaja ini luar biasa loh sis. Uh, hasil dan berkahnya. Terus Iya, dari sisi pribadi, apalagi yang berubah sis? dari saya ya sis ya, pribadi Iya. saya selain yang tadi banyak sih ya sis manfaat, kayak ibaratnya tuh kayak sis itu minum air putih, sis tuh tahu rasanya air putih, tapi sis tuh nggak bisa jelasin nih rasa air putih itu kayak gimana sih. Bener, saya ngerasain perubahan saya sendiri tuh seperti itu. Dan semua perubahan itu ya selain yang tadi ya gitu sih, susah banget buat diungkapin gitu kan. Kita tahu cuma kayak kita nggak bisa ungkap jelasinnya gitu loh, karena bener-bener saking kayak untung ya dulu waktu diajak itu saya mau gitu, kan nolak jadi sama saya sekarang gitu tuh bener-bener kayak itu kan. Apalagi kita belajar ya sih, sama belajar kita bisa gimana ya, kayak membantu gitu kan. Di situ kan untuk ada lahan buat kita untuk berbuat baik juga gitu kan. Betul. Betul, lahan subur malah sis. Iya bener bener banget sih yang paling subur itu ya. Misalkan ada momen ini lagi pasti saya usaha untuk selalu ikut gitu, karena ya kapan lagi gitu kan sis, lagi masih muda juga gitu kan. Iya, benar, benar. Terus di antara anak-anak yang ikut Twin Youth Camp ini, oh ya by the way bro dan sis, dulu kita bilangnya retret remaja, tapi anak-anak remaja kan pada takut tuh dengan stigma kata-kata retret gitu ya, kesannya menakutkan gitu karena udah pernah ikut retret di tempat lain dan mereka jadi trauma, kan ada yang begitu. Jadinya Bener. pada saat ikut TYC itu mereka enjoy, happy. Makanya kenapa kita bilangnya pakai youth camp gitu. Dan ternyata banyak yang enjoy dan hasil untuk diri mereka sendiri jadi bagus. Nah, Sis Cita sendiri jadi lebih rajin meditasi atau gimana nih Sis? Iya, kalau meditasi rajin sih sis. Maksudnya kayak kalau kayak dulu kan biasanya meditasi 10 menit. Bukan 10 menit malah sis, kayak 2 menit itu kayak udah ih kapan sih kelarnya? Lama gitu ya. Itu udah berasa lama banget gitu kan sis. Terus kayak sekarang karena Uh, udah lama, udah terbiasa, udah tahu tekniknya juga tuh kayak bener-bener nggak berasa sih. Kayak meditasi berapa lama aja kayak oh iya udah jam segini gitu, bangun-bangun gitu kan. Terus kayak itu sih uh.
kayak pengalaman yang luar biasa banget sis. Wow. Terus teman-teman di TYC ini kan banyak nih sis, setiap angkatan ada sekitar 40 anak, 50 anak gitu ya sis ya. Itu mereka ada yang cerita nggak sama sis Cita? Ada Ya. perubahan seperti apa? Oh kalau perubahan itu banyak sih, apalagi waktu misalkan waktu dulu nih masih sering offline gitu kan, itu kan kita masih sering chatan gitu juga kan, terus kayak gimana Oh, perubahannya gitu kan, apa sih yang dirasain gitu kan, ih enak banget, aku jadi kayak lebih bisa mengontrol diri aku sendiri, lebih sabar pastinya, banyak banget testimoni kayak gitu sih, terus banyak aduh. terus banyak juga yang kayak misalkan nih karena mereka ngerasa happy, ngerasa nyaman di situ, dapet manfaatnya bener-bener ya. Jadi kayak kapan diadain lagi gitu, banyak banget yang nanya. Terus misalkan ada juga yang kayak kalau misalkan mau join panitia gimana, boleh nggak gitu kan. Terus oke okay, join aja gitu. Jadi kayak Oh, mereka mereka menawarkan diri sendiri malah ya sis ya. banyak banget yang kayak Wah, saya kan, sis kalau misalkan mau join jadi panit gimana caranya, bisa apa enggak gitu, oh bisa banget dong, gini gini gini, gini gitu kan, jadi kayak uh, kita itu muncul dari diri mereka sendiri loh, sis, tanpa kita iya, harus gitu kayak betul, ayo dong gitu, betul. ini bener-bener kayak terdorong sendiri gitu, jadi kayak otomatis kan mereka mendapatkan manfaat yang bener-bener luar biasa dalam diri mereka gitu kan sis. Iya, iya. Di meeting yang lalu kan kita udah meeting nih beberapa sekali ya waktu itu ya sis ya. Untuk TYC ke-8. By the way, bro dan sis, TYC ke-8 tanggal 23 Desember ya sis Ya, Cita ya. 23 sampai 23 26 Desember 2021. Masih online karena kita masih pandemi jadi belum bisa untuk offline. Padahal waktu offline itu saya terharu mendengarkan anak-anak malah nggak pada pengen pulang, masih mau lanjut katanya. besok hari terakhir ya, ya udah hari terakhir aja sih gitu kan, padahal waktu awal kalau awal-awal kan memang mereka belum tahu ya sis apa yang sebenarnya apa sih ini premium camp gitu kan, jadi Uh, kayak uh, ya uh, acaranya uh, ya, jadi kayak banyak yang kurang semangat gitu kan, tapi kayak di hari kedua hari ketiga tuh kayak mereka udah mulai nyaman di situ, kayak apalagi udah saling akrab sama temen-temennya kan, jadi hari terakhir tuh ya ini udah uh. akhir ya gitu, banyak banget sering yang kayak gitu, Iya, mau lagi ya. ada yang bilang perpanjang, katanya saya masih mau di sini. Kalau enggak 10 hari kayak retret biasa gitu. Beneran mau 10 hari? Iya 10 hari ya sis gitu. Bener-bener kayak Iya, kita nah itu belajar. banyak dari kayak keponakannya Sis Alan kan waktu itu ikut, kemudian mau lanjut di 10 hari di retret dewasa, padahal retret TYC TYC dengan retret 10 hari kan beda ya. Kalau yang TYC kan masih main game, masih meditasinya itu nggak lama, paling berapa menit gitu. Kalau retret 10 hari kan lebih terstruktur, minimal duduk 30 menit, tapi mereka bisa ikutin Oh iya mereka udah 10, seperti kita. Mm-mm. baru 10 tahun itu kan yang dua ponakan sis Alan. Wah Iya, itu hebat. udah ikut yang 10 hari, udah mantep itu benar-benar. Jadi, dan ternyata mereka dapat hasil waktu kuliah. Jadi mereka mulai waktu SMP, SMA gitu ya. Dan ternyata tepat Oh di usia-usia itu, seperti salah satunya juga kan sis Dita yang udah pernah ikut Cinta juga. Sis Dita itu juga merasakan manfaatnya. Dia bisa handle emosi, dia bisa tahu prioritas, bagaimana kuliah di luar itu menghadapi orang-orang dengan penuh apa namanya persaingan ketat. Nah, jadi ini bekal seumur hidup. iya bener banget sis. Nah, terus kemarin tuh sis lagi meeting di TYC 8, kan belum mulai tuh. Ada sis Brigita nih. Saya tanya, sis, kan baru ikut ya Ah, TYC lalu di bulan bulan Juni ya.
Duluan. katanya. Sekarang jadi pamit. Oh, dia ikut 2 kali sih sebelumnya. Yang online pertama, Oh, udah ikut. kan kita online udah, Oh, oke. yang Brigita itu Udah dia. ketiga ini ya jadinya ya. Dia bilang, iya sis, manfaatnya banyak. Karena saya tuh mau ujian, terutama saya bisa meditasi dulu sebentar. Pikiran saya jadi tenang. Dan ini saya jadi rasanya, wah semangat ini TYC mesti diteruskan. Dulu kan kita cuma setahun sekali ya sis ya. Eh, Sekarang sampai setahun 2 kali gara-gara online. tahun 2 kali. Tapi kayak peserta lama yang kayak wah, karena mungkin dia ngerasain manfaatnya kayak Brigita tadi, dia bahkan mau ikut lagi gitu kan. Jadi kan bener-bener Betul. luar biasa ya sis. Iya. Dan uniknya lagi, ini free of charge, bro dan sis. Jadi Bener. kami tidak mematok biaya, tetapi kalau mau berdana silakan. Dan hasilnya para remaja ini bisa dapatkan dan mereka jadi punya toolbox, punya apa ya, alat untuk menghadapi hidup. Ya. Jadi mereka juga semangat sekali. Dari yang nggak bisa duduk meditasi sampai bisa duduk 1 jam, 1 jam setengah gitu. Buat saya remaja itu bisa duduk lama itu luar biasa. Sis Cita paling lama duduk meditasi berapa lama Sis Cita? Saya sis Paling lama di waktu retret. Kan waktu paling retret bisa lama. iya, Pak, waktu retret itu paling lama 5 jam sis. Itu bener-bener nggak berasa sih. Wah, luar biasa 5 jam. Itulah Iya, bro dan sis. Ini Sis Cita nih waktu itu, waktu ikut TYC, masih muda sekali. Itu waktu itu ikut retret ya sis yang 10 hari ya. iya itu Itu benar-benar Sis Cita rasakan sendiri, eh, dari yang duduknya biasanya paling 10 menit, 5 menit gitu ya sis ya. Sampai bisa 5 jam itu luar biasa. iya itu bener-bener nggak tahu sih sis, kayak nyaman sih, seneng gitu kan, happy kan pastinya kita, terus kayak Iya, jadi betul. ya nggak tahu, tahu-tahu bangun lihat jam tuh udah, ya kok udah jam segini sih, bener gak sih gitu, bahkan saya ya sis, bener gak sih udah selama ini gitu kan. Karena duduknya enak ya sis ya, nyaman sekali ya sis ya. Luar biasa. Nah, ini ada komentar dari Bro Seci. Ini juga merubah persepsi orang bahwa meditasi hanya untuk orang dewasa. Betul banget, Bro. Betul. Dipikirnya anak-anak kan nggak bisa diam, nggak bisa duduk meditasi, tapi ternyata bahkan mereka kalau mau duduk serius bisa. Dari yang cuma awalnya beberapa menit bisa sampai berjam-jam. Seperti Sis Cita ini adalah luar biasa sekali. Jadi kita mau mengencourage para orang tua untuk memberitahu kepada anaknya dan mengundang. Jangan paksa ya bro dan sis ya, karena tidak ada orang yang suka dipaksa. Tapi rata-rata anak-anak itu dijelaskan, remaja-remaja ini dijelaskan. Apa sih manfaatnya? Ini sebabnya kenapa malam ini temanya adalah manfaat TYC, Twin Youth Camp. Jadi banyak sekali yang mereka dapatkan, banyak sekali perubahan-perubahan positif yang mereka alami, waktu yang seru ya sis ya. Waktu di saya ingat banget tuh waktu di Bali kan tidur sekamar 1 orang. Kita sidak kamar per kamar kita lihat. Ternyata rapi-rapi loh. Bahkan kamar cowok, Bro Ili, itu rapi sekali. Kita nggak sangka loh. Kan kita pikir, anak remaja tuh suka lempar barang sana, lempar barang sini gitu ya sis ya. Tapi ternyata bisa rapi loh. Itu luar biasa sebenarnya. Bener Jadi sih. kita senang sekali bisa mengadakan program ini. Ada komentar dari Sis Welling, mengenalkan meditasi ke anak dan remaja itu menyenangkan. Iya benar, karena Sis Welling juga terjun nih Ya, dalam pembimbingan. Terus Sis Cita, saat Sis Cita membimbing anak-anak bermeditasi, apa pengalaman yang begitu mengesankan buat Sis Cita?
Pengalaman yang begitu mengesankan itu gini sih, biasanya kan kalau kita itu mau awal meditasi banget nih, awal hari pertama misalkan kan kita minta anak-anak itu untuk foto ya kan. Aha, Meditasi pertama itu kita foto terus mukanya mereka gimana. Itu ada aha, anak itu di Medan waktu itu kan, yang waktu di Medan sis, dia itu awalnya bener-bener kayak ya udah biasa aja gitu kan. Terus dia foto, terus pas hari terakhir sendiri perubahannya foto. Coba kamu bedain deh foto kamu hari pertama sama hari terakhir. Dia nggak percaya kalau itu tuh dia. Itu bener-bener sih. Terus ini bener. wow, Terus siapa? cewek cowok? Cewek sis. Oh, Dia wow, di luar. Itu dia bener-bener karena emang juga mau mau belajar ya sis ya. Jadi kayak bener-bener saya arahin bimbing pelan-pelan gitu kan, gini-gini aja. Abis kalau misalkan dia tanya ini gimana sis gitu, ya udah jelasin gitu kan. Terus kayak bener-bener sampai hari terakhir itu kayak sis ini beneran aku, dia bilang gitu. Terus wah, wow, dan dia pun wah, sampai berlinangan air mata. perubahannya dia sendiri, apalagi kan dia kuliah di luar sih sekarang. Terus kayak waktu itu mama Oh, oke. Masih kontak ya? gimana sih. Masih kontak sama sis Cita? Masih, cuma kayak paling Instagram aja, kalau nggak di Line gitu kan. Dia kuliah di luar, terus kayak bener-bener eh ya nih sis, saat aku di Outcamp, aku bisa ngurus diri aku sendiri di sini ya gitu kan. Aku kan di sana dia Aha, sendiri, terus kayak dia harus beradaptasi sendiri gitu kan. Dia bener-bener bilang, iya aku bisa di sini, aku bisa dapat temen, bisa beradaptasi dengan teman-teman. Dulu aku cerita aha. dia dapat itu bisa itu karena Yotcamp. Ya bener. Sekarang pun dulu tuh katanya nangis gitu-gitu kan, maksudnya kayak hari pertama terus lama-lama kayak dia bisa bener-bener dapat manfaat kayak gitu sih makanya Wow. Senang sekali ya kita mendengarkan hasilnya ya sis ya. Inilah yang rasa bahagia yang kita tidak bisa beli dimanapun. Jadi memang luar biasa sekali hasilnya. Wow, itu akan menjadi bekal hidup mereka seumur hidup mereka nantinya. Dan lalu ada pengalaman apa lagi sis yang menarik? pengalaman yang menarik itu Yang baik pribadi maupun anak-anak yang cerita kepada sis kita. anak-anak yang cerita Brigita. Banyak banget ya sis, banyak anak-anak yang cerita terus kayak itu tadi kayak mereka tuh pengen lagi gitu kan untuk ininya. Terus pengalaman-pengalaman itu benar-benar yang nggak nyangka itu kayak mereka itu bener-bener sis aku bisa gini tahu sekarang, dulu aku nggak bisa gitu. Jadi kayak misalkan apa ya, sis misalkan nih ya, sis tahu nggak ini aku bisa ngerjain ulangan dengan lancar, dengan kayak nggak panik. Biasanya tuh aku panik banget tahu sis kalau ulangan ya kan itu biasanya. Wow. Oh iya, apa yang aku lakuin tadi sebelum ulangan, aku coba buat meditasi dulu sebentar karena kan mau pagi gitu kan. Jadi dia meditasi dulu dan bener-bener kayak aku tuh nggak panik dan aku bisa ngerjain itu dengan baik, dia bilang gitu. Karena dia Wow. jadi kayak bener-bener sih, jadi kayak untung ya dulu aku ikut, diajakin aku ikut. Untung biarpun ada beberapa juga kan yang ikut karena dipaksa mamanya sis. Banyak yang dipaksa iya. Makanya sebenarnya Terus tapi nih, lama dia tuh kayak untung dulu mama aku maksa aku buat ikut ya sis gitu kan, jadi kayak aku bisa kayak gini sekarang gitu, aku bisa lebih mengontrol diri aku sendiri. Yang banyak itu yang bilang itu kayak sekarang itu aku nggak, kebanyakan ya dia itu bisa mengontrol emosi mereka sis. Jadi mereka itu apalagi kalau anak-anak kan emosinya juga nggak nentu ya sis ya, jadi kayak apalagi eh, temen gitu-gitu, dan dia itu bisa lebih mengontrol emosi dia gitu. Banyak banget yang cerita betul. tuh ke saya. Oh. Mm-mm.
Wah, berarti besok mau ikut lagi ya? Oh pasti setiap aku mau setiap ada youth camp aku bakal ikut lagi. Dia pasti bilang gitu. Bahkan ada yang yang udah 4 kali kayaknya ikut sis. Jadi peserta Wow, bener-bener jadi peserta terus akhirnya sekarang dia join jadi panit pas ini apa eh, online ini. Dia bener-bener ikut off iya. zaman yang sis Dita yang di mana? Samantha SMC ya sis Sama nah Tabawana Center yang iya. itu kan dari Iya itu keberapa ya? Itu TYC ketiga apa kedua ya? Kedua kedua ya. ya ini Heeh, dan dia yang nggak ikut cuma yang di Medan aja karena kan emang jauh nah dia nggak ikut heeh. dia ikut lagi kelima dia ikut lagi nah yang keenam ini nah Buset. karena offline karena online dia ikut jadi gabung jadi panit sebelumnya dia itu emang udah mau jadi panit juga gitu kan akhirnya dari keenam tujuh delapan enggak yang keenam Jadi itu dia panik terus. yang ketujuh ke delapan baru 2 kali ini dia ikut gabung jadi panitia bener-bener kayak Heeh. M2 loh sampai akhir camp ke-6 dia bener-bener ikut jadi peserta terus mamanya juga bilang Wow. dia sekarang kan waktu itu pernah ngobrol juga sama mamanya pulang itu kan ketemu sebentar sama mamanya iya nih dia setiap ada youth camp pasti mau ikut lagi sis mamanya sampai bilang gitu jadi dia bener-bener dia yang menawarkan diri dia sendiri bilang ke mamanya mama ada youth camp aku mau ikut dia bener-bener bilang gitu terus kayak Iya, karena fun. Terus bisa meditasi. Di mana ada bisa ikut meditasi dengan fun untuk remaja kan kayaknya nggak mungkin gitu kalau kalau yang orang-orang pikir ya, karena belum tahu apa. Iya, jadi setelah mereka ikut jadi betah kepengen lagi, kepengen lagi. Ada komentar dari Happy Shop tuh. Awalnya bilang nggak bisa, tapi saat meditasi selesai mau lanjut. Oh iya. iya Nah, ini nih Sis Vera bilang, datang nangis dipaksa ikut nggak mau. Pulang nangis nggak mau pulang. Seru di youth camp. Iya, banyak yang nggak mau pulang ya sis. Iya, jadi itu benar-benar saya ikut terharu karena melihat banyak perubahan para remaja. Terus selain orang tua yang itu, ada lagi nggak sis yang pernah komentar kepada sis Cita dari orang tua? orang tua ada juga sis waktu itu dia masih 12 tahun kalau nggak salah anaknya eh, waktu pertama ikut youth camp itu 11 tahunan yang waktu di Jana Manggala kalau nggak salah dia ikut yang offline kan terus Aha. ada lagi youth camp dia mau ikut lagi dan dia pun juga ikutnya atas dasar diri dia sendiri bahkan dia sampai ngajakin temen-temennya sis jadi temen-temennya ikut-ikutan Wow. youth camp gitu terus juga bilang iya nih sis jadi kayak dia udah bisa sendiri apa-apa sendiri dulu waktu sebelum youth camp mah apa-apa saya dia gitu kan mamanya jadi kayak Mandiri lah ya. dia Heeh. bisa lebih mandiri Wow. kayak dulu mah mama mama gitu kan setiap ada gitu kan selalu manggil mama terus setelah youth camp kayak dia bener-bener bisa belajar sendiri kayak bener-bener mandiri gitu itu bener-bener sih dia baru 12 tahun bener-bener dan dia Wow. itu udah lebih dari 2 kali sis dan ya itu setiap pertama dia ikut sendiri dulu kedua itu ngajakin temennya ketiga ngajakin temennya lagi temen yang tadinya ikut dua ikut lagi ngajakin temen baru lagi gitu sis jadi kayak Oh, dari luar kota ya sis? Yang ya dari Tarakan bukan? bukan yang dari Jakarta kok sis Jakarta atau Oh, Tangerang Jakarta. Oh, iya, iya, iya. Karena saya lihat beberapa orang dari Tarakan waktu itu juga ikut, dari Surabaya. Surabaya juga ada dari Surabaya itu waktu di SMC tuh lumayan banyak dari Surabaya sis Iya, iya. yang di Tarakan itu yang di JM kalau nggak salah ya yang pertama itu Oh, oke. sampai bro bro Franz itu kan dari Kalimantan juga ya lupa dari mana itu sampai sekarang juga masih ikut juga kan sih Bener. Iya, masih ikut di Panit dan semangatnya luar biasa. tuh Bro Johnson, eh semua deh, semua panitia di TYC ini semangat-semangat sampai mereka itu lagi ulangan-ulangan.
mau ikut meeting, sampai kita yang dewasa ini jadi aduh nih ntar kalau terganggu gimana gitu ya sis ya. Kayak kan kalian lagi ulangan nggak apa-apa, setelah selesai ulangan aja nggak apa-apa kok sis, nggak apa-apa, aku bisa kok, dia gitu. Sampai kayak Iya, jadi mereka mereka udah bisa bagi waktu ya, betul-betul. ya udah bisa ngatur waktu mereka sendiri, terus kayak bener-bener ada sisi, jadi kayak bener-bener misalkan yang lain yang sekarang jadi panit nih sis, misalkan dulu itu waktu yang off beberapa bagian besar kan yang ikut panit kan ikut offline, jadi dulu itu misalkan kita panggil ke depan gitu kan, mereka tuh masih malu-malu buat ngomong sis, jadi kayak aduh sis aku harus ngomong apa jadi aku gitu kan, ya udah kamu ngomong aja mau ngomong apa pelan-pelan gitu kan, bahkan sekarang udah beda gitu, jadi kayak mereka akan ngomong sendiri tanpa harus kayak kita suruh gitu kan, kalau dulu Iya, peserta itu kayak malu-malu. masih malu-malu, kalau sekarang tuh udah kayak ya udah sis aku aja gitu, siapa nih yang berani Heeh. mau ini gitu, oh ya udah sis aku aja gitu kan, jadi kayak kita nggak perlu nunjuk mereka, mereka udah dengan sendirinya pengen gitu. Betul. Apalagi waktu kita bilang, aduh yuk bikin brosur, bikin video apa. Mereka kreatif sekali. Bisa langsung bikin gitu ya. Ya udah aku aja gitu. Jadi, wah saya melihat semangat mereka itu ikut seneng gitu. Karena dengan bisa proaktif begitu, itu akan membuat mereka terbantu pada saat nanti kuliah, bahkan saat bekerja. Betul betul Itu banget. bukan seperti yang sis Cita alami waktu kuliah. Dari TYC nih udah ngalamin. Terus waktu kuliah terbantu nggak, seperti apa tuh sis? Asli terbantu banget sis, apalagi kalau kuliah itu banyak presentasi presentasi gitu, terus tugas kan banyak banget kan sis, jadi kayak aku Nah, harus kerja dulu gitu tuh, jadi kayak lebih termanajemen gitu loh sis, jadi kayak lebih tertata ya istilahnya, ya lebih aha. tertata. Oh aku harus ini dulu deh, habis itu ini, habis itu ini, habis itu ini gitu kan, terus Time management jadi bagus ya sis ya. ya time manage-nya lebih bagus, terus apa namanya misalkan presentasi nih, jadi kayak kita tuh dulu kan panik banget nih sis, aduh 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 gimana nih gitu kan, tapi karena udah kenal Yotcamp ini jadi kayak ya udah ngalir aja apa yang bener-bener kamu tahu dan ceritain gitu, jadi kayak bener-bener itu sih sis, kayak manfaatnya banyak banget, terus kayak ya kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri gitu. Lebih menyayangi diri sendiri yang pasti. Dan Iya, semua makhluk. diri sendiri. Jadi kalau saya tuh sekarang misalkan nih sis abis capek ngapa-ngapain kan, misalkan kerja gitu kan, ya udah saya nawarin nih ke diri saya sendiri, ya udah kamu mau apa gitu. Eh, betul. Jadi kayak bener-bener kasih reward buat diri sendiri gitu, jadi kayak Ya, ya bener. Bagus. Karena kita menyayangi diri kita sendiri dan semua makhluk. Em, terus sis, sewaktu sis tahu nggak kenapa sis bisa manage waktu dengan bagus? kenapa bisa manage waktu dengan bagus. Eh itu kayak gimana ya sis ceritainnya, itu tuh kayak bener-bener ngalir dengan sendirinya sih sis, kayak eh, saya bisa tahu prioritas saya, jadi kayak sebenarnya apa sih yang harus saya kerjakan dulu, dan mana sih Mhm. di misalkan bukan ditunda ya istilahnya, bisa nanti-nanti yang lebih penting dulu yang mana sih gitu kan, jadi Ya, kita bisa mengatur waktu kita, oh oke, berarti aku harus ini dulu, setelah ini karena ini misalkan deadline-nya besok, ya udah aku harus kerjain dulu gitu sih sis, itu jadi kayak aha. bisa mengatur waktu itu karena ya itu kita tahu prioritasnya itu yang mana gitu, yang harus benar-benar kita kerjain duluan itu yang mana gitu sih kalau saya Ya, sih. karena pikiran sis sudah tenang. Hmm, Coba kalau pikiran sis kalut, cemas, khawatir, nggak bisa itu mengalir dengan alami. Karena pikiran kita kalau sudah dapat UPK, dapat tenang seimbang, maka otomatis tuh tahu apa yang harus kita lakukan. Nggak oh langsung panik. wah Jadi memang begitu sis. Semua yang melatih
meditasi twin itu begitu rata-rata karena kita sudah punya UPK tenang seimbang, jadi kita bisa apa ya, pokoknya tahu deh apa duluan yang mesti dikerjakan. Jadi secara itu jadi terstruktur. Contoh nih kemarin ya sis, contoh saya nih, hari Sabtu kan udah lama nggak terima klien, udah 4 bulan. Ceritanya hari Senin nih, hari ini, saya udah mau mulai terima tamu. Jadi saya rapi-rapi di ruangan, bersih-bersihin. Terus udah gitu saya lihat, kenapa ini ada satu notebook kok kayak digigit-gigit. Terus saya pakai senter, saya cek ke lemari, ya ampun itu rayap. Jadi saya nggak pakai panik, saya panggil Scott, saya bilang bantuin saya, kita keluarin barang. Terus saya telepon tukangnya ponakan, minta tolong ponakan kirim tukangnya ke saya, bantuin keluarin lemari. Jadi nggak pakai panik, tahu gitu step-stepnya. Terus saya telepon saudara saya, minta tolong ruangan mau direnovasi, mau dibikin lagi lemarinya. Jadi itu semua nggak pakai panik. Semua bisa difoto gitu. Jadi tenang aja. Ya cuman tapi alhasilnya badannya kecapean. Karena kan gak ada mbak di rumah, kerja sendiri semua. Jadi kemarin tuh 1 hari saya di ranjang aja. Istirahat karena kaki sakit berdiri. Tapi kita tahu gitu sis, apa yang kita mesti lakukan. Jadi terstruktur. Dan memang begitu. Karena pikirannya sudah tenang seimbang, jadi kita tidak mudah panik, kita tidak mudah terbawa dalam apa ya namanya masalah kehidupan gitu. Dan jadi walaupun ini perayap mengganggu, ya udah dikeluarin aja semuanya sama lemarinya. Habis lemarinya udah berlubang bolong, ya udah sekalian lah taruh di pinggir. Nggak lama ada aja yang ngambil. Artinya ada yang dapat berkah dari lemari itu. Iya, jadi pikirannya tuh tenang, tidak mudah panik, tidak cemas, apa ya, pokoknya kita bisa lah tahu. Dan memang seperti itu sis, benar kalau dibilang ada yang komentar lagi, ini Happy Shop tuh ini siapa ya? Karena sepertinya kenal sama Sis Cita. Sis Cita ini keren, apalagi saat jadi ketua panitia TYC. Sekarang saat TYC offline, sudah jadi pembimbing panitia yang baru. Iya memang betul sekali. Sepertinya Happy Shop tuh ini udah ikut TYC juga nih, jadinya tahu. Atau mungkin ini sis Asmin bisa jadi sis, tapi nggak bisa tahu ya. jadi tapi saya belum tahu ini siapa ini. Karena kenal sama Sis Cita Itu jadi nggak tahu deh ini siapa. Oh sis Luciana. Oh Sis Luciana. Pantes. Iya. Iya Sis Luciana. Iya, jadi ini pun membuat tim Asmen juga menjadi solid ya sis ya. Karena tim Asmen kan rata-rata sudah dewasa. Tapi senang sekali kami ini karena ada yang muda-muda seperti Sis Cita, Sis Dita, Sis Tata, Sis Karisa. Nah Sis Karisa ini adalah model dari hasil ikut TYC yang baru ya sis ya. Dan jadi semangat ikut meditasi. Bener. Ikut online ya padahal ya sis ya, dari Bali ya. Ya online yang pertama waktu itu yang ke-6 ya. Yang ke-6 dia ikut online. Kayaknya yang ke-6 deh, yang Desember lalu. Terus jadi serius ikut meditasi lagi. Dibimbing 10 hari sama Sis Alan kalau nggak salah. Terus hasilnya bagus dan mau belajar jadi Asmen. Dan saya benar-benar merasakan bukan main itu hasil yang didapatkan dari Sis Karisa. Jadi itu semua pasti akan dapat hasil yang positif. Nah terus
nggak berasa kan sis? Tadi sis Cita tadinya kan bingung mau ngomong apa, tau-taunya udah mau 1 jam, nggak Emang berasa. Iya, sis Cita, cerita apalagi yang bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk para remaja nih. Karena sebentar lagi kan kita ada TYC ke-8 ya sis ya, di bulan Desember ini. Untuk yang baru gabung, yang tadi belum sempat dengar, eh, Yayasan Dhamma Suka Indonesia mengadakan lagi TWIM ke-8 online. Jadi lewat Zoom. Nah, itu 23 sampai 26 ya sis ya, 26 Desember. Nanti kita akan posting di media sosial kita dan sudah bisa mendaftar untuk anak-anak umur berapa sis Cita? 12 sampai 18 sis. 12 sampai 18 tahun karena kalau mereka sudah bisa mulai meditasi dari muda, maka itu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa buat mereka sendiri. Ini bisa bekal untuk seumur hidup. Sis Luciana bilang, betul sis, banyak yang ikut TYC dari tidak percaya diri jadi lebih pede. Ya, pasti pede karena kan ada apa namanya gabungan bersama teman-temannya seusia, terus kita berikan bimbingan, kita berikan apa ya panduan-panduan, jadi mereka itu sangat semangat untuk berlatih, jadi dan tidak perlu dipaksa lagi, mereka secara alami otomatis udah bisa meditasi sendiri ya sis ya, Betul jadi banget. nggak usah nunggu-nunggu disuruh. Jadi ini padahal banyak pula eh, remaja-remaja ini yang bukan Buddhis. Iya, Karena meditasi bukan hanya untuk orang Buddhis. Mungkin Sis Cita bisa cerita, Sis. iya sis. Jadi untuk youth camp ini umum, nggak cuma untuk Buddhis. Buktinya yang tadi sis Brenda katakan itu ada sis Karisa. Dia itu Katolik dari Bali dan benar-benar sampai Betul. dia bisa merasakan manfaatnya sendiri dan sampai sekarang akhirnya bantu di Asmen, bantu di youth camp online selanjutnya. 2 kali dia sudah ikut join kepanitiaan. Dia itu Katolik sis. Jadi bener-bener saya kaget sih pertama tahu kalau dia Katolik. Saya kira dia Buddhis kan karena uh, Mhm. dia itu meditasinya bagus. Kalau meditasi gitu duduk diam gitu bener-bener tenang. Terus waktu itu Aha. setelah setelah selesai youth camp dia tuh ada chat saya gitu kan, ngobrol-ngobrol terus terus dia tuh nggak tahu bahas, oh iya bentar ya sis aku mau ke gereja dulu. Hah, kamu bukan Buddhis? Bukan, aku Katolik, dia bilang gitu kan. Aha. Iya, wah itu bener-bener kayak Luar wow. biasa. Dan kagetnya lagi dia mau lanjut yang 10 hari itu sis yang online Ya, sama sis Alan ya, betul. bener. Sama Sis Alan. Iya, hasilnya bagus sekali karena serius bermeditasi, Sis. Jadi hasilnya pun dia yang dapatkan sendiri karena ya dari hasil meditasinya dia bisa nanti ya mudah-mudahan satu hari saya bisa mengundang Sis Karisa untuk sharing di cinta supaya bisa mendapatkan manfaat buat yang lainnya. Terus Sis Cita, ada pesan-pesan apa nih buat para para remaja dan para orang tua yang mau mengirimkan anak-anaknya untuk belajar meditasi dan join bersama TWIM Youth Camp atau TYC. Pesannya yang pasti jangan pernah takut sih sis untuk mencoba seperti tadi yang sis Vera juga bilang kan banyak banget yang awalnya itu nggak mau nangis gitu kan tapi akhirnya lama-lama mau pulang sendiri nangis karena nggak mau pulang karena nggak gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba dan di situ kita akan benar-benar belajar sendiri, kita akan menemukan sebenarnya apa sih yang kita cari gitu kan, apa sih yang pengen kita lakukan di situ, apa sih manfaatnya, itu benar-benar kita bakal rasain sendiri. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba dan selalu semangat terus kayak
kita belajar bersama di sini gitu sih. Iya, iya. Terus buat orang tua, apa nih pesan buat orang tua yang mau ngirim anak nih takut-takut nih. Ah, ntar anak saya jadi Buddhis lah. Ah, ntar anak saya yang bukan Buddhis ya. Antar anak saya jadi kepengen jadi biku lah. Kan ada yang takut. Kalau anaknya dikirim ke retret gitu apa namanya ikut youth camp atau apa kan ada yang takut. Aduh, ntar anak saya kalau jadi biku atau jadi bikuni bagaimana nih gitu. Jadi kalau untuk orang tua jangan takut juga ya, jangan takut. Kayak bener-bener apa ya? Biarkan anak ini, bener kata Sis Brenda, biarkan anak ini datang dia sendiri gitu kan. Terus kayak misalkan tadi sih Lisa, dia itu pernah ya, mamanya itu Kristen, papanya itu Hindu, dan dia itu bahkan Oh, di rumah itu dia sekarang itu jadi bimbing orang tuanya untuk meditasi juga, mama papanya untuk bantu meditasi sama kokonya. Jadi wow. dia itu yang mengarahkan, bukan yang dia itu yang membimbing kayak ya udah mah ayo kita meditasi. Jadi biasa mereka itu ada waktu mereka untuk belajar meditasi sendiri, dan mamanya pun ngerasain, orang tuanya ngerasain dia itu benar-benar happy, tenang, bisa lebih percaya diri gitu untuk orang tuanya. Itu si Karisa yang benar ngomong ke saya sendiri gitu. Jadi gak cuma anak Wow. nih yang dapat manfaatnya, tapi karena mama Siska Risanya ikut, jadi kayak orang tuanya itu sama keluarganya itu juga bisa jadi lebih apa ya, karena mereka sering meditasi, bener-bener Karisa yang bimbing, jadi kayak bener-bener mereka merasa lebih tenang, lebih nyaman gitu. Wow. Luar Mungkin biasa. dicinta selanjutnya sama Siska Risa. Iya, nanti saya undang Sis Karisa supaya Sis Karisa bisa sharing menceritakan pengalamannya karena bagus sekali ya ini menjelaskan bahwa walaupun seseorang itu usianya muda bukan berarti tidak bisa membimbing yang lebih dewasa. Karena kan kalau sudah jadi asmen kita bimbing gimana caranya membimbing meditasi. Nah, kemarin saya juga di hari terakhir baru tahu Bro Atta itu ternyata saudaranya Sis Karisa ya. Dan bagus sekali itu bikin videonya. Ya, Ya, jadi satu keluarga itu kalau bisa meditasi manfaatnya luar biasa. betul. Jadi manfaat youth camp ini nggak cuma dari buat anaknya yang ikut aja, tapi juga bisa manfaatnya untuk orang tua juga gitu. Kayak tadi mamanya, papanya itu jadi bisa mau bermeditasi, meditasi bener-bener kayak rasain manfaatnya sendiri, Wow, meditasi saya itu baru bener. tahu di nggak nggak tahu cerita ini di balik layar. Wah, ikut berbahagia. Sama kemarin sis, waktu kita ngobrol meeting di TYC yang kemarin tuh sis, untuk TYC ke-8 Desember nanti, kan itu bertepatan dengan Natal. Jadi saya bertanya, apakah mengganggu nanti kalau mau misa? Dia bilang, enggak kan kita selesai jam 4 sore, dia bisa ikut misa yang sore. Jadi bagus sekali gitu. Jadi Sis Karisa itu walaupun Katolik ya bro dan sis, tidak menjadi masalah ikut TYC. Jadi jangan berpikir ikut Twim Youth Camp itu bakal jadi Buddhis, bakal berubah agama, bakal jadi biku atau bikuni. Tidak, tetapi pikiran menjadi tenang, bisa tahu prioritas apa yang harus dilakukan, kemudian bisa mengambil keputusan yang terbaik, dan itu akan membantu dari dia ke sekeliling dia, ke lingkungan yang lebih besar, nanti bisa membimbing lagi ke lingkungan yang lebih besar lagi. Dan itulah tujuan menjadi asmen adalah sebetulnya mengajarkan di lingkungan seputar. Sis Cita sudah mulai mengajar pula di sekolah Iya, meditasi. meditasi kalau di sekolah itu dulu sih, dulu pernah kalau offline pasti sebelum anak-anak mulai belajar itu pasti diajak untuk meditasi dulu gitu. Tapi karena sekarang Oh, bagus.
paling ini mulai tatap muka lagi sih sis. Jadi untuk tatap muka ini tetap anak-anak tetap diajarkan untuk meditasi dulu. Kenapa ya? Karena kan mereka mau belajar Bagus. biar lebih Ya, tenang, biar lebih fokus, betul. biar lebih Betul. dijelaskan oleh guru itu mudah ditangkap oleh dia lebih Masuk. ya kan. Jadi Betul sekarang sekali. belum mulai bahkan dari kepala sekolahnya. Nah, sis kepala sekolahnya yang di SD itu anaknya itu pernah ikut youth camp. Dia kan bener Oh, ya youth camp yang kemarin. wow. Nah, jadi kayak sekarang kemarin tuh oke besok untuk anak-anak paginya disuruh untuk nyanyi, pertama nyanyi Indonesia Raya, setelah itu meditasi ya gitu, agar biar anak-anak ini tenang gitu. Jadi kayak bener-bener yang tadi saya bilang sih sis, jadi manfaat ini bukan cuma buat anak yang ikut, tapi juga buat keluarga di rumah, orang tua, saudaranya juga. Ya, ya. Wah, luar biasa. Saya ikut berbahagia mengetahui hal ini. Nggak berasa ya Sis Cita. Terima kasih banyak untuk sharingnya malam ini. Sudah 1 jam loh Sis. Kita ngobrol-ngobrol. Terima Terima kasih. kasih banyak untuk informasi insight-insight yang Sis Cita ceritakan kepada pendengar baik yang hadir di sini maupun yang nanti mendengarkan rekaman. Kami berdua berterima kasih kepada yang hadir mendengarkan baik secara langsung maupun yang nanti mendengarkan secara rekaman. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah keliru dilakukan baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia dari pandemi ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa di Cinta ke-45 di tanggal 11 Oktober Senin depan, tentunya dengan narasumber yang berbeda dan semoga banyak yang mendapatkan manfaat dari sharing yang diberikan di sesi cinta. Terima kasih banyak Sis Cita, sampai jumpa Lagi. Oke, saya sudahi ya Sis ya. Yes.